Satu Salsabila Ijazi dari kelas 3B Prodi D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di video ini saya akan menjelaskan penularan, pencegahan, serta penanganan COVID-19 pada lansia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Pencegahan COVID-19. Yang pertama, kuatkan sistem imun. Virus corona dan virus lainnya punya satu kesamaan. Virus bersifat self-limiting disease, alias bisa mati dengan sendirinya. Lalu, bagaimana cara membunuh virus tersebut? Singkatnya, kalau daya tahan tubuh baik, maka tubuh akan melawan virus tersebut. Lalu, bagaimana cara meningkatkan sistem imun? Istirahat yang cukup. Orang dewasa umumnya membutuhkan waktu tidur 7-8 jam dan remaja sekitar 9-10 jam. Perbanyak makan sayur dan buah. Kandungan vitamin dan mineral sayur dan buah memperkuat sistem imun tubuh. Hindari stres. Stres yang tidak terkendali dan berkepanjangan bisa meningkatkan hormon kortisol. Dalam jangka panjang, hormon kortisol ini bisa menurunkan sistem imun. Hindari rokok dan alkohol. Paparan asap rokok dan alkohol secara berlebih dapat merusak sistem imun. Rutin berolahraga. Direkomendasikan untuk olahraga 30 menit setiap hari seperti berjalan kaki. 2. Rutin mencuci tangan. Cucilah tangan setidaknya selama 20 detik dengan sabun dan air, atau pembersih tangan dengan kandungan alkohol setidaknya 60%. 3. Jangan menyentuh mata, hidung, dan mulut. Untuk mencegah penularan virus corona, jangan sekali-kali menyentuh mata, hidung, dan mulut saat tangan dalam keadaan tidak bersih. Ingat, penularan virus corona bisa terjadi ketika tangan menyentuh barang yang berkontaminasi virus dan kemudian menyentuh mata atau wajah. 4. Hindari tempat keramaian. Pertimbangkanlah untuk mengambil langkah pencegahan ekstra. Contohnya, menghindari tempat keramaian bila sedang sakit atau berusia lanjut. Menurut riset dari pemerintahan Tiongkok, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang tinggi terserang virus corona. 5. Isolasi diri saat sakit. Lakukanlah isolasi diri secara mandiri di rumah. Ingat, isolasi diri ini hanya direkomendasikan untuk gejala awal corona seperti sakit tenggorokan ringan. Andaikan gejala tidak membaik, bahkan semakin berkembang, segeralah temui dokter atau petugas kesehatan untuk penanganan yang tepat. 6. Selalu kenakan masker. Selalu pakai masker, terutama apabila sedang sakit. Pastikan penggunaannya dengan baik. Penggunaan masker bagi orang yang sakit bisa meminimalkan risiko penyebaran virus bagi orang yang lain. Untuk mereka yang merasa sehat, kenakan masker kain seperti yang dianjurkan pemerintah dan tenaga kesehatan. 7. Ingat, batuk ada etikanya. Ketika batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung menggunakan lumpukan siku atau tisu. Kemudian, buanglah tisu tersebut ke tempat sampah yang tertutup. 8. Persiapkan obat dan disinfektan. Pastikan kamu memiliki persediaan obat-obatan dan disinfektan di rumah. Bila anggota keluarga ada yang sakit, berilah obat pereda gejala yang dijual bebas. Kemudian, segera temui dokter di rumah sakit. Sedangkan disinfektan bertujuan untuk membersihkan permukaan benda yang terkontaminasi virus dari orang sakit. Penularan virus corona. Yang pertama, penyebaran virus corona melalui droplet.
Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet saat seseorang batuk, bersin, bernyanyi, berbicara, hingga bernafas. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. 2. Penyebaran virus corona melalui udara. Setelah mendapat kritikan dari ratusan ilmuwan terkait penyebaran virus corona melalui udara, akhirnya WHO pun mengakuinya. Organisasi tersebut mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang. 3. Penyebaran virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Cara penularan virus corona ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi virus dari orang lain yang batuk atau bersin. Lalu, virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dan disentuh setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi tersebut. 4. Penyebaran virus corona melalui fekal oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fekal oral orang yang terinfeksi seperti urin atau feses. Selain cara penularan virus corona, WHO pun juga menyinggung beberapa tempat yang rawan menjadi tempat penyebaran virus corona seperti tempat ramai, tempat sempit, ruang yang terbatas dan tertutup. Pengobatan virus corona atau COVID-19. Belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.